Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa maning jumpa kembali dengan saya Kreasan. Si tukang urut caket. Oke teman-teman, sebelum lanjut saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, dan yang belum silahkan subscribe, karena subscribe itu Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang masih seputaran pijat memijat. Nah, tapi kali ini bukan saya mau memijat atau tutorial bagaimana cara memijat. Kali ini saya akan membuat bahan untuk yang dipakai memijat. Kalau kemarin di video-video sebelumnya itu ada minyak, ada daun bidara, ada asam jawa. Masih ada satu lagi. Ini namanya bedak beras kencur. Kalau orang Jawa namanya beras kencur. Seperti apa manfaatnya, seperti apa pembuatannya, dan seperti apa sejarahnya. Nah, kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, sejarahnya beras kencur. Kenapa diyakini sama orang Jawa? Dari nenek moyang saya dulu, orang Jawa dulu itu sangat populer sekali ya. Beras kencur itu biasanya dipakai untuk dari keluarga kerajaan keraton atau masyarakat pada umumnya. Dipakai untuk apa? Salah satunya yaitu untuk luluran ya, untuk bedak. Yang kedua, biasa dipakai sama wanita yang setelah melahirkan, biasanya di jidat sama di perut. Bisa juga dipakai sama seperti kayak saya yang biasa pijat memijat. Itu salah satunya cerita di zaman dulu ya. Nah, di zaman sekarang itu semakin berkurang orang yang memakainya, karena banyakan pada pakai yang yang praktis, yang simple, dengan obat-obatan segala macam ya, di era maju sekarang. Tapi jangan salah teman-teman, saya masih tetap pakai herbal alami ini. Karena apa? Karena manfaatnya yang sangat luar biasa. Nah, itu sejarahnya ya teman-teman. Next, kita lanjut ke tahap pembuatan. Bagaimana sih cara pembuatannya? Sebenarnya kita gampang, nggak usah buat juga ada ya di toko-toko online. Sekarang banyak yang ada yang model udah jadi bedak, seperti bedak ya, memang udah diproduksi. Ada yang masih bongkahan dan macam-macam lah. Kalau kalian nggak percaya, silakan cari di Shopee atau di Lazada, itu ada, atau di toko online lainnya. Nah, kali ini saya mau membuat sendiri. Karena apa? Karena saya nggak mau ribet, sembari santai, sembari ini, karena bahan-bahannya pun nggak terlalu sulit. Nah, kita lihat ya cara pembuatannya. Nah, untuk cara pembuatannya teman-teman, ini sangat simpel. Hanya membutuhkan kencur ya, sebanyak 1 jempol gede, sama yang kecil-kecil nih ya. Ada segelas air, nanti kita campur secukupnya ya. Dan ini namanya tepung beras, sekitar setengah kilo ya. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Caranya boleh ini dicuci dulu ya, tapi teman-teman ya, ini beras kencurnya dicuci dulu bersih. Setelah itu boleh diparut, boleh diulek. Kalau saya paling enak diulek. Nah, kita ulek dulu ya teman-teman, karena sama aja sih, diulek sama diparut. Kalau saya lebih enak diulek.
lebih praktis, lebih cepat daripada kita parut banyak terlalu lama ya. Ini seperti ini ya, nggak terlalu halus ya teman-teman, karena kita ngambil saringnya aja atau airnya aja. Seperti ini. Ini ulekannya keren banget teman-teman. Ulekannya ulekan buntung, tapi emang ulekan ini ulekan sejarah tuh, buntung. Seperti itu. Nah, satu lagi tinggal yang gede. Nah, seperti ini. Ya, diulek-ulek, digoyang-goyang. Ini udah selesai nih teman-teman. Alhamdulillah. Setelah itu kita saring ya teman-teman, kita saring pakai kain ya. Boleh pakai saringan, boleh pakai kain. Kalau saya suka pakai kain karena apa? Dia lebih kenceng ya, lebih kuat saya proses pemerasannya, diperas. Jadi seperti itu teman-teman. Kita peras dulu. Nah, seperti ini. Kita siram air ya. Setelah itu kita peras. Nah, tuh seperti itu. Terus diperas lagi, kasih air lagi. Nah, seperti ini. Sampai sari-sarinya itu meresap semua. Seperti ini teman-teman. Nah, sayang masih ada sari-sarinya, kita pakai lagi. Nah, selesai. Setelah itu baru diuleni ya teman-teman. Kita uleni, kurang air tambah lagi. Nah, kita uleni lagi. Tapi jangan encer ya kayak kita mau bikin bakwan, enggak, karena kita mau bentuk. Nah, udah cukup seperti ini teman-teman. Nah, ini udah. Terus diuleni terus. Ini baunya enak sekali teman-teman. Seperti ini. Pakai tangan ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ketika sudah jadi adonan ya, nih. Tinggal dicoel begini. Bulat-bulat seperti bakso. Bulat-bulat. Kita taruh dah. Ambil lagi. Bulat-bulat. Taruh. Bulat-bulat, taruh. Ya seperti ini teman-teman. Ini manfaatnya beras kencur ini sangat luar biasa. Ini kalau sudah seperti ini teman-teman, udah banyak, kita jemur sampai dia kering, atau istilahnya kita awetkan gitu ya, agar kita suatu saat kita mau pakai tinggal dikasih air udah jadi. Misalnya kita jatuh memar ya, bengkak atau melempung lah bahasanya, apa ibunya, seperti itulah ya. Jadi tinggal kasih air
terus masukin, diaduk, oles-olesin. Nah, terkadang kita juga pakai untuk setelah urut ya. Jadi teman-teman, ketika kita setelah urut baru kita bedakin pakai ini, kita lulurin. Seperti itu teman-teman, manfaatnya luar biasa karena dia bisa memulihkan saraf-saraf yang kejepit atau mati, atau dia terluka atau gencol atau segala macam, dia cepat merangsang. Seperti itu teman-teman. Dan rasanya ini yang saya bikin ini rasanya min adem. Jadi ketika kita jatuh memar, tukase ini juga adem, dia rasanya cepat kempes. Apalagi ketika jatuhnya di kepala tuh biasanya langsung benjol. Nah seperti itu teman-teman. Jadi manfaatnya luar biasa, dan ini sering dipakai dari zaman keraton dahulu sampai sekarang pun orang-orang keraton masih ada yang pakai ya. Dia untuk luluran, untuk ya segala macam lah. Seperti itu teman. Dan ini kenapa saya bikin seperti ini? Ini untuk persediaan, barangkali jaga-jaga ketika saya dapat pasien atau ngurut lagi ada yang butuhkan ini, jadi saya nggak pusing nyari-nyari, ada persediaan, ada stok gitu. Hampir sama ya, yang jelas manfaatnya hampir sama dengan asam jawanya. Asam jawa pun sama seperti itu, dia bagus untuk kulit ya teman-teman. Setelah jadi semua seperti ini, barulah kita angin-anginkan dulu ya teman-teman. Jangan dijemur langsung ke matahari ya, dengan tujuan dia agak kering sedikit ya. Kalau langsung dijemur di matahari ini pecah. Jadi kita angin-anginkan dulu sampai dia agak keras. Nah seperti itu teman-teman, cara pembuatan dan manfaatnya ya. Next, lain waktu saya akan membuat seperti apa pembuatan jamu beras kencur dan manfaatnya. Mungkin kalian yang suka sering minum jamu, tolak angin atau jamu apa ya, itu pasti ada beras kencurnya. Nah seperti apa sih proses pembuatannya? Next kita akan proses. Oke, sekian dulu teman-teman, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya buat teman-teman. Barangkali di rumah, oh ternyata ini obatnya, ya, seperti itulah kira-kira. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap stay tune. Tukang urut acak adul. Terus sekian dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.